Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Pembicarakan Politik Internasional Waalaikumsalam. secara daring. Kita sebenarnya ada 3 pertemuan SKS, tapi untuk yang student based learning nanti mahasiswa sendiri ya sama penugasannya itu satu SKS sendiri. Silakan dikondisikan pada masing-masing mahasiswa saja. Jadi saya di sini paling tidak kurang lebih hanya 40 menit. Dapat dimatikan dulu apa mic-nya agar tidak mengganggu. Sebentar ya. Ya, ini Bu yang belakang ditarik, yang kemarin ditarik diganti. Bisa ini yang sekarang. Terima kasih. Kalau ini kamu wis ngupload. Oke, saya mulai mic-nya dimatikan ya, karena nanti mau saya unggah di YouTube. Jadi hari ini kita akan bahas untuk pertemuan pertama kemarin sudah saya bahas tentang kontrak kuliahnya dan sedikit tentang kebijakan politik internasional. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lebih banyak substansinya tentang ruang lingkup kebijakan politik internasional yang terdiri atas konsep, metodologi, pendekatan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menggunakan konsep, metodologi, dan pendekatan untuk menganalisis kebijakan politik internasional menggunakan analisis kepemimpinan atau presiden, ya. Oke. Jadi hubungan internasional itu tahun 2022 sampai 2024 itu ditandai dengan banyak peristiwa penting. Peristiwa pertama itu adalah tentang Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari tahun 2022 yang kemudian memberikan dampak global pada banyak aspek perdagangan internasional, keuangan internasional, dan politik internasional ke semua negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, dampak perang ini, Ukraina dan Rusia terhadap Indonesia antara lain adalah memberikan pelajaran penting tentang pelaksanaan G20 yang agaknya terpengaruhi oleh kekuatan Amerika Serikat, negara-negara besar, negara maju yang menempatkan posisi mereka mengecam Rusia yang menginvasi Ukraina. Kemudian dampak lainnya terhadap Indonesia adalah krisis pangan yang mengancam kenaikan harga gandum dunia dan Indonesia, dan itu akan berdampak sekali pada berbagai industri makanan di Indonesia seperti mie utamanya dan bakery, roti. Kemudian tahun 2023 akhir, tepatnya bulan Oktober sampai sekarang, hubungan internasional itu semakin panas dengan adanya konflik Gaza dan seluruh dunia itu mulai mengetahui adanya kemunafikan global di mana AS dan Uni Eropa dan sekutunya itu selalu mengecam Rusia karena pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lainnya. Ternyata dua negara ini itu memilih diam terhadap genosida yang terjadi di Gaza, dan ini genosidanya itu terang-terangan sekali gitu. Banyak sekali rekaman-rekaman, foto-foto dan lain-lainnya di mana penduduk Gaza ini dibunuh, dibom, kemudian ya bahasa lainnya adalah terdapat eh, pembersihan etnis gitu. Dan ini kemudian mengirimkan sinyal adanya standar ganda terhadap standar ganda oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dan Inggris terhadap dua konflik yang berbeda ini, dan dua konflik ini dan negara-negara yang berkaitan itu yang nanti akan kita teliti analisis bersama bagaimana politik luar negerinya. Nah, itu semua itu adalah sebenarnya bagian dari kebijakan politik internasional. Jadi suatu event, peristiwa yang terjadi di satu negara itu sulit sekali kita abaikan sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga dampaknya pun juga kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dan kebijakan politik internasional ini pendekatan yang digunakan untuk menganalisisnya itu cukup berbeda dengan kebijakan publik. Sehingga pengetahuan kalian yang kalian dapat selama ini dalam program studi administrasi publik dan mempelajari kebijakan publik itu benar-benar berbeda dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini ya akan memberikan bagaimana pendekatan yang berbeda, analisisnya bagaimana, dan sifatnya ya melengkapi. Apa yang akan dibahas apa itu kebijakan politik internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja, dan mengapa kebijakan politik internasional itu relevan. Maksudnya itu bisa kita pelajari. Nah, ini adalah konsepnya. Konsepnya ini berasal dari tiga pakar hubungan internasional atau pakar politik internasional yang menyebut kebijakan sebagai suatu suatu totalitas kebijakan negara terhadap interaksi di luar batas negaranya. Jadi totalitas keseluruhan kebijakan sebagai bagian dari interaksi merespon peristiwa-peristiwa penting yang mungkin akan mempengaruhi negara tersebut di luar batasnya. Itu menurut Bruning 2017. Kalau menurut Hasan, kebijakan politik internasional itu sebagai studi terhadap keputusan yang diambil oleh para pengambil putusan. Dalam hal ini kita fokus pada presiden dengan referensi maupun sedikit referensi dengan konsekuensi-konsekuensi yang melekat. Kadang konsekuensi-konsekuensi dari politik internasional itu baru akan diketahui beberapa tahun berikutnya. Itu kesimpulannya itu baru terbaca beberapa tahun sebelumnya. Jadi ketika peristiwa terjadi, yang muncul sebagian besar adalah suatu spekulasi. Menurut K.J. Holsti itu kebijakan politik internasional adalah tindakan suatu negara merespon tindakan negara lain. Jadi aksi dan reaksi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dipelajari? Nah, ini adalah 3 hal yang paling sederhana yang harus diingat untuk mahasiswa peserta mata kuliah ini adalah mempelajari karakter kebijakan. Karakter kebijakan ini bisa kita turunkan dari 3 kategori, yakni kebijakan yang ekspansionis atau agresif atau ambisius sekali, terus konsoliatif. Konsoliatif ini kebalikan dari ekspansionis, yakni lebih ke mempertimbangkan semua informasi dan pendapat gitu. Nah, akomodatif itu juga hampir sama dengan konsiliatif, cuma dia lebih reaktif. Terus yang lain adalah hubungan kebijakan dengan rasionalitas. Kita akan mempelajari bagaimana kebijakan itu merupakan proses rasio atau membuat masuk akal sesuatu seorang presiden atau pimpinan negara terhadap situasi yang ada di sekelilingnya atau situasi di sekitar negara yang ia pimpin. Nah, rasionalitas ini adalah apa? Ya, membentuk pertimbangan-pertimbangan yang diikutkan dalam merumuskan suatu putusan yang bisa meliputi proses berpikir individu, jadi cara berpikirnya, pengalamannya, kalkulasi dari konsekuensi yang akan dia peroleh dari putusan yang dia ambil, kemudian kalkulasi dari situasi apakah dia pimpinannya itu sedang menjalani situasi krisis atau non krisis dan banyak lainnya. Terus yang paling penting adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini adalah bahasa lainnya motivasi atau tujuan yang melatar belakangi suatu negara mengambil suatu putusan. Jadi 3 hal ini yang kemudian nanti akan kita pelajari, yang akan terus-menerus kita pertanyakan dalam proses kita menganalisis kebijakan politik luar negeri dengan menganalisis karakter pimpinan negaranya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya sudah kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Silahkan mahasiswa belajar secara mandiri. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan langsung kepada saya. Nanti saya sebisa mungkin mengakomodasi setiap pertanyaan yang ada. Terus penugasannya nanti akan saya sampaikan di grup ya. Oke, baiklah. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kedua secara daring hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Belum Ah. off kan ini. Mana sih